Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Medina Zanuar. Dan saya Eka Fitriana, kami dari kelompok 3 IP 7C, mata kuliah Literasi Informasi, UIN Jakarta. Lalu saya, Haini Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan tentang ketersediaan dan kemudahan akses informasi untuk teman-teman semua. Selamat menyimak. Di era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat ini, arus pertukaran informasi semakin luas dan beragam. Masyarakat memiliki akses lebih ke beragam sumber informasi yang tak jarang menyebabkan individu kesulitan dalam menemukan sumber informasi yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Teknologi informasi perpustakaan dalam literasi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah paradigma pencarian informasi. Informasi kini lebih mudah diakses tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi perpustakaan, di mana pekerjaan rumah perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih cepat atau terotomasi. Salah satu contohnya adalah Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini pula menyebabkan informasi menjadi berlimpah, dan tiap individu harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang didapatnya. Kemampuan ini disebut dengan literasi informasi. Menurut APISI, literasi informasi adalah seperangkat keterampilan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada, mencakup keterampilan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menyortir, menyusun, memanfaatkan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan yang dihadapi tadi. Peran pustakawan dalam era teknologi informasi dan literasi informasi menurut Ade Abdul tahun 2008. Yang pertama, sebagai agent of change dalam masyarakat guna percepatan proses pembelajaran masyarakat. Yang kedua, memainkan peran sosial sebagai tokoh informasi dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain kedua hal tadi, pustakawan juga dapat membantu menyiapkan literatur yang dibutuhkan oleh pemustaka atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemustaka terkait dengan teknologi informasi dan layanan informasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketersediaan informasi. Menurut Sutrano, tahun 2006, ketersediaan informasi adalah sejumlah koleksi atau bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan yang jumlahnya cukup memadai. Nah, menurut KBBI, ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana termasuk tenaga, barang, modal, dan anggaran untuk dapat digunakan atau dioperasikan di waktu yang telah ditentukan. Sedangkan ketersediaan koleksi adalah kesiapan suatu koleksi untuk dapat digunakan oleh pengguna dalam memenuhi informasinya. Selanjutnya ialah pengukuran tingkat ketersediaan koleksi. Ini terbagi menjadi dua, yaitu tinggi dan rendah. Rendah apabila koleksi yang dibutuhkan oleh pemakai tidak ditemukan atau tidak tersedia di perpustakaan. Sedangkan tinggi apabila sebaliknya, bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka itu tersedia dan ada di dalam perpustakaan. Selanjutnya adalah relevansi koleksi. Relevansi adalah informasi atau koleksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Suatu transaksi temu kembali informasi dianggap sukses apabila dokumen yang diperoleh itu relevan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah pertimbangan bahan informasi di perpustakaan. Yang pertama itu relevansi atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua itu kemutakhiran. Yang ketiga rasio judul pemakai dan spesialisasi bidang. Keempat, tidak bertentangan dengan politik, ideologi, agama, dan ras. Serta golongan. Yang kelima itu ada kualitas. Yang keenam itu adalah objek keilmuan. Selanjutnya ada tujuan ketersediaan koleksi. Menurut para ahli yaitu Sutarno tahun 2004, tujuan ketersediaan koleksi ialah untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan yang akan dilayani sehingga pengguna merasa senang memanfaatkan koleksi yang telah dimiliki perpustakaan tersebut.
Secara umum, tujuannya itu ada 5. Yang pertama itu mengumpulkan dan menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan pemakainya. Yang kedua itu mengumpulkan dan menyediakan bahan pustaka bidang-bidang tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan dan tren pekerjaan pemakai. Yang ketiga, memiliki koleksi bahan yang mutakhir dalam berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, kebudayaan, dan hasil penelitian. Selanjutnya ada menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang terakhir, memiliki bahan pustaka tentang sejarah dan ciri lembaga induk yang menaunginya. Kita lanjut dengan kemudahan akses informasi. Kemudahan akses informasi ialah suatu keadaan yang memungkinkan informasi tersedia bagi semua orang tanpa memandang kemampuan mereka. Kemudahan penggunaan menggambarkan derajat keyakinan yang dimiliki seseorang dengan menggunakan suatu sistem yang lebih mudah. Ciri-cirinya itu terdapat 4, yaitu tidak memerlukan peralatan khusus, yang kedua itu tidak memerlukan persyaratan tambahan, yang ketiga disesuaikan agar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, dan yang terakhir itu tidak hanya mengandalkan gambar atau warna, tapi juga mengandung teks. Kami telah mengutip salah satu buku bahwa informasi itu dapat dikumpulkan dalam 2 bentuk, yaitu sumber-sumber internal dan sumber-sumber eksternal. Berikut telah kami cantumkan pula beberapa jenis dan contoh tentang sumber-sumber internal dan sumber-sumber eksternal. Perpustakaan merupakan lembaga yang bebas dan terbuka untuk dikunjungi semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, dan agama. Semua orang berhak untuk mengakses setiap layanan yang disediakan oleh perpustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal setiap layanan tersebut oleh pemustaka. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menghambat akses informasi. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Berdasarkan survei pada tahun 2018, ada 14,2% atau 30,38 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menyandang disabilitas. Tentunya kemampuan mereka dalam mengakses informasi itu berbeda. Lalu yang kedua itu adalah teknologi yang ada sudah mulai usang. Tidak jarang loh kita temui beberapa perpustakaan yang memang memiliki fasilitas teknologi, namun sayangnya fasilitas teknologi yang disediakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau bisa kita sebut usang. Lalu yang ketiga adalah wilayah yang sulit dijangkau fasilitas telekomunikasi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Indonesia ini negara yang luas. Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Tentu saja fasilitas telekomunikasi yang ada di Jakarta berbeda dengan di daerah-daerah lain. Selanjutnya adalah faktor usia yang sudah mulai menua. Dapat kita lihat orang-orang di sekitar kita yang jenjang umurnya sudah memasuki kategori menua, kurang memahami tentang penggunaan teknologi, sehingga hal tersebut dapat menghambat kegiatan akses informasi. Lalu yang terakhir adalah bahasa yang digunakan bukan bahasa nasional ataupun internasional. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahkan sering kita temukan di beberapa wilayah orang-orang yang kurang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kelima hal tersebut ini semua dapat menyebabkan jadinya digital divide, yaitu keadaan yang memecah belah masyarakat menjadi kelas-kelas tertentu. Berikut ini adalah peran perpustakaan menangani digital divide. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas supaya yang memiliki keterbatasan fisik dapat mengakses informasi di perpustakaan. Seperti contohnya adalah Perpustakaan Nasional. Mereka memiliki layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Lalu yang kedua adalah perpustakaan mampu menjangkau daerah terpencil dengan perpustakaan keliling, perpustakaan daerah, dan taman baca masyarakat. Lalu yang ketiga, perpustakaan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan jaringan internet yang gratis. Dan terakhir adalah perpustakaan juga harus memiliki sistem open access sumber-sumber informasi dengan berbagai bentuk, sehingga nantinya dapat memudahkan pemustaka dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Alhamdulillah, telah sampailah kita pada bagian akhir presentasi hari ini, yaitu adalah bagian kesimpulan. Saat ini, perkembangan teknologi dan arus perkembangan informasi mulai berkembang sangat pesat. Masyarakat Indonesia memiliki akses yang lebih beragam terhadap sumber informasi yang tak jarang justru menyebabkan kesulitan dalam menentukan sumber informasi yang memiliki kuantitas serta kualitas sesuai kebutuhan. Selain itu,
faktor letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan perbedaan ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Sehingga, peran pemerintah akan sangat membantu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kami bertiga pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Nun wal kalam yawma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.